Buat kalian para nakes yang lagi bingung karena ada di periode peralihan, di mana kalian lagi mengurus STRA lalu muncul RUU baru bahwa STRA akan berlaku seumur hidup. Jadi saya baru aja dapat sedikit teaser. Yuk kita pelajari sama-sama ya. Jadi di sini ada alur pelayanan atau penyelenggaraan pasca UU nomor 17 tahun 2023 yang telah direvisi tanggal 26 Agustus 2023. Rangkumannya seperti ini. Jadi kalian yang udah punya STR, STR sementara, STR bersyarat, dan SIP yang sudah terbit, sebelum berlakunya UU nomor 17 tahun 2023, maka STR tersebut tetap berlaku sesuai dengan tahun yang tertulis di STR yang sudah tercetak. Nah, buat kalian yang sudah ngajuin STR, SIP yang sudah diverifikasi dan memenuhi persyaratan, tetap harus dilanjutkan sesuai dengan tanggal yang berlaku sebelum UU nomor 17 tahun 2023. Sementara untuk yang masih melakukan pengajuan tapi belum terverifikasi, maka disesuaikan dengan ketentuan, yaitu STRA berlaku seumur hidup. Oke, dan berikut adalah persyaratan yang bisa kalian kumpulkan untuk pengajuan STRA seumur hidup, yaitu ijazah, kemudian sertifikat kompetensi atau serkom, pas foto yang terbaru, dan KTP. Kemudian dapat diajukan untuk STRA seumur hidup, terkecuali untuk yang masih evaluasi kompetensi dan praktek profesi tenaga medis dari luar negeri atau warga negara asing, dan juga masih menempuh pendidikan, itu mengikuti masa berlaku sesuai ketentuan peraturan. Peraturannya kita tunggu aja ya. Oke, kemudian lanjut ke STR yang sudah terbit sebelum UU nomor 17 tahun 2023. Jadi sudah terlanjur nih dapat yang pakai jangka waktu 5 tahun. Nah, di sini ada dibagi dua. Yang satunya yang telah habis masa berlaku lebih dari 3 bulan dan yang belum habis lebih dari 3 bulan pada saat permohonan pembaharuan. Buat kalian yang sudah terlanjur bikin STRA dan sudah dapat yang 5 tahun, kemudian keluar RUU-nya dan waktu pengajuan tersebut kurang dari 3 bulan, maka pembaharuan menjadi STR seumur hidup dapat diajukan dengan melampirkan STR yang lama. Tapi buat kalian yang sudah terlanjur dapat STRA yang masih 5 tahun sebelum RUU yang baru, dan masa berlakunya sebenarnya sudah habis lebih dari 3 bulan waktu pembaharuan tersebut, maka akan dilihat dari kecukupan SKP selama 5 tahun sebelumnya. Jadi kayak ulang lagi pengajuan tapi dengan melihat SKP. Nah, kalau misalnya SKP-nya sudah memenuhi, kalian tinggal lanjutin dengan pengajuan permohonan STRA seumur hidup, dengan melampirkan dokumennya ijazah atau sertifikat profesi dan surat bukti pemenuhan kecukupan SKP. Buat kalian yang masih dapat STRA 5 tahun sebelum RUU yang baru dan telah terlambat 3 bulan dalam mengurusnya, namun tidak memenuhi kecukupan SKP, maka harus melakukan uji kompetensi ulang yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan kolegium dan pihak yang terkait. Jadi belum ada bocoran nih kisi-kisi dari seniornya. Nah, kalau sudah dapat mengajukan permohonan STRA seumur hidup dengan mengajukan ijazah, sertifikat kompetensi, setelah lulus uji kompetensi. Dan semuanya ini diajukan ke website Satu Sehat. Untuk kepengurusannya, Menkes menjanjikan akan selesai dalam waktu 15 hari kerja, setelah semua persyaratannya lengkap. Oke, lanjut ke pengurusan SIP atau SIPA. Jadi buat yang SIP-nya sudah terbit sebelum RUU yang baru atau UU 17 tahun 2023, itu maka akan tetap mengikuti sampai masa berlaku SIP yang didapat terakhir. Nah, kemudian ada dua macam nih. Untuk pengajuan permohonan SIP baru, namun STRA-nya sudah terlanjur tercetak sebelum RUU yang baru. Dan permohonan SIP yang baru dengan STRA yang sudah dapat seumur hidup. Nanti alurnya langsung diajukan ke Kepala Dinkes atau Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten atau Kota satu pintu. Dengan melampirkan STR dan surat keterangan praktik. Terus ada lagi yang pengajuan permohonan perpanjangan SIP. Kalau tadi kan yang baru, yang ini perpanjangan. Baik dari yang dapat STR dengan peraturan yang lama dan juga STR yang sudah seumur hidup. Tapi selain yang dapatnya tanpa pemenuhan SKP tadi, dia ada perkecualian nih. Nah, pengajuannya sama ke Kepala Dinkes dan juga Kepala Dinas Penanaman Modal dengan melampirkan STR, surat keterangan praktek, dan bukti pemenuhan kecukupan SKP. Nah, langsung dari Kepala Dinkes dan Kepala Dinas Penanaman Modal berkoordinasi dengan Menkes untuk menerbitkan SIP yang berlaku selama 5 tahun. Dan ini ada lagi penerbitan SIP untuk kepentingan evaluasi kompetensi, praktek profesi warga negara asing, dan pendidikan. Jadi masa berlakunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini lain lagi ya. Nah, proses penerbitan SIP ini terintegrasi dengan sistem namanya SIS-DMK. Jadi kalau STRA tadi pakai Satu Sehat, kalau yang pengajuan SIP dengan SIS-DMK. Oke, kalau ada pertanyaan lainnya langsung tulis di kolom komen, kita diskusikan bareng-bareng. Semoga ada sedikit pencerahan, jangan lupa save, share, like, dan follow.